Salam kepada Tianche. Zuchue, investigasi yang kuperintahkan. Sudah ada perkembangan? Lapor Tianche, kami sudah menemukan petunjuk. Paling lambat malam ini akan ada jawaban. Bagus. 5 tahun lalu, aku difitnah dan diasingkan ke perbatasan utara. Kini aku kembali dengan kemenangan ke Qingzhou. Saatnya tiba untuk menyelesaikan masa lalu. Nona Tang Qingzu, ada masalah apa? Jiang Bei, CEO grup Nanbei, memberiku minum obat tidur dan memperkosaku. Kau yang berikan aku anggur itu? Tuan Jiang, apakah grup Nanbei masih akan dirilis? Apa hubunganmu dengan Nona Tang? Kenyataannya bukan seperti yang kau bayangkan. Tuan, apa Anda baik-baik saja? Biarkan saya antar ke rumah sakit. Soal Jiang Bei kini Panglima Perbatasan Utara, setelah 5 tahun berperang, kini pensiun tanpa pernah kalah. Dia mengambil alih organisasi Tianze yang rahasia. Qingzhou, aku telah kembali. Semua masalah dendam akan berakhir. Tianz, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bakti pada orang tua yang utama, bawa aku ke kediaman Jiang dulu. Sebentar. Kau Jiang Bei? Ibu, Jangan panggil aku ibu, aku tak punya anak sepertimu. Surong, siapa di sana? ayah. Ini aku, Beb, ayah, aku di sini. Bei, akhirnya kau pulang. Syukurlah kau kembali, syukurlah kau kembali. Ayo, ayo masuk ke dalam. Tunggu, Kenapa kau hentikan dia? Tak kau lihat anak kita sudah pulang? kami tak menerima pemerkosa di sini. Keluar dari rumahku. Apa yang kamu katakan? Bei akhirnya pulang ke rumah. Ada acara spesial apa hari ini? Kamu sudah tidak ingat, dia penuh dengan kesialan. Apakah pertunangan putri kita masih berlaku? Kepulangan Bei tidak ada hubungannya dengan pertunangan Nan. Bei, ayo. Yus, Nan selalu dimanjakan orang tuanya. Kamu harus merawatnya baik-baik. Bibi, apa maksudmu? Jangan khawatir, Bibi. Nan sangat bertanggung jawab. Aku berjanji, setelah menikah nanti, aku akan memperlakukannya seperti putri. Lihat, siapa yang pulang? Haha. Nan, lama tidak bertemu. Kapan kamu keluar dari penjara? Kakak, bukankah ini anak durhaka yang kau adopsi dulu? Berani-beraninya kamu muncul di sini, mau mempermalukan keluarga lagi. Lihat, sudah kukatakan jangan biarkan dia masuk. Sekarang dia membuat semua orang marah. Pergilah, kamu tidak diterima di sini. Jangan salahkan kata-kataku yang kasar. Dalam kondisimu sekarang, kau tak bisa membahagiakan Nan. Jika kau peduli padanya, hentikanlah pemikiranmu ini. Cukup. Bei susah payah bisa pulang. Tidak bisakah kalian diam? Ayah. Jiang Bei, keluar dulu. Kita harus bicara. Kita bicara dulu. Jiang Bei sus. Kau dulu tak pernah memanggilku dengan nama lengkap. Kau tahu, itu dulu. Kini aku bahkan tak mau menyebut namamu. Aku difitnah. Mungkin. Aku mengajakmu hari ini hanya untuk memperjelas. Kita tak mungkin bersama lagi. Aku di selatan, kau di utara. Tak akan bertemu. Tapi dulu, kau nggak mengatakan begini. Dulu kau bilang, Jiang Nan dan Jiang Bei, satu selatan, satu utara, jalan ke selatan terus. Akan sampai ke utara. Jalan ke utara terus, akan tiba di selatan. Dua bagian yang menyatu. Tapi itu semua sudah berlalu. Aku tak mau kau merusak hubunganku sekarang. Aku juga tak mau orang tua kita bertengkar karena masalahmu lagi. Bertahun-tahun ini,
Karena ulahmu, mereka jadi bahan gunjingan. Aku tahu. Jadi, mulai sekarang, bekerjalah dengan baik dan berperilaku sopan. Jangan mempermalukan orang tua. Santai, aku pulang bukan untuk mengganggumu. Aku hanya rindu rumah. Nan, tak kau perkenalkan? Ini pacar sekaligus tunanganku, Wakil Direktur Farmasi Tianchen, Li Yuze. Cuma posisi formal saja. Ayahku yang menjalankan perusahaan. Butuh beberapa tahun pengalaman lagi sebelum menyerahkan ke aku. Aduh, tinggal soal waktu saja. Dan ini, Halo, aku kakak Nan, Jiang Bei. maaf, aku tak bersalaman dengan orang asing. Maafkan aku. Aku ingat 5 tahun lalu, ada pemerkosa di Qingzhou. Namanya juga Jiang Bei. Maaf, mungkin cuma kebetulan. Apakah semua masakan sudah dihidangkan? Boleh mulai makan kan? Ayo makan, karena hari ini adalah kunjungan pertama Yuze ke rumah kami. Coba masakanku. Ayo, kita ayah dan anak minum bersama. Baik, aku ikut. Paman ada Nan bilang, Anda suka merokok. Aku sengaja menyiapkan filter impor khusus ini. Hanya ada 500 di dunia. Isinya tembakau gulung tangan. Ini untuk Anda. Semoga Anda suka. Iya, Ayah. Yuze sudah susah payah mendapatkannya. Cuma ada 500 di seluruh dunia. Pasti mahal harganya. Lebih dari 10.000 yuan. Harga dasarnya tidak mahal. Cuma 50.000 yuan. Tapi ini karena edisi terbatas. Jadi sulit didapatkan orang biasa. 50.000? Terima kasih. Yuze sangat perhatian pada calon mertuanya. Apa seseorang ada yang bawa hadiah? Satu persatu hanya mata duitan. Bei bisa pulang dengan selamat. Sudah hadiah terbaik buatku. Ayah, aku tahu ayah suka merokok sesekali, jadi tak bawa banyak-banyak. Oh, seperti adik iparku, kubawakan pipa dan kantong tembakau. Rencananya mau kasih setelah makan. Barang biasa saja. Apa sebaik punya orang lain? Kalau aku sih, mending bilang nggak bawa hadiah daripada malu memperlihatkannya. Ini dari kampung halaman buatan keluarga Zhang. Betul, pipa ini dibuat Tuan Zhang sendiri. Tembakaunya pun Tuan Zhang olah sendiri. Aku juga minta dia simpan daun tembakau utuh untukmu. Haha, anak baik, kau memang anakku. Kau tahu aku cuma suka pipa buatan Tuan Zhang. Kau juga tahu aku potong tembakaunya sendiri sesuai selera. Produk lokal kita yang terbaik, barang impor itu aku nggak suka. Ayah, ini untuk ayah. Kampungan. Baru pulang begini, sudah ada pekerjaan. Dia baru pulang, mana mungkin ada kerjaan? Kalau menurutku, dia pulang karena nggak ada yang menginginkan dia, tak dapat kerja, balik numpang hidup. Nggak bisa diam waktu makan. Baiklah, aku diam saja. Begini rencanaku. Perusahaan kami akan rilis. Sangat butuh pegawai sekarang. Kalau Jiang Bei belum kerja, bisa coba di perusahaan kami. Lagi pula, kita semua keluarga bisa saling bantu. Jiang Bei, karena belum kerja, kenapa nggak coba di perusahaan Yuze? Jiang Bei, pendidikanmu sudah S2 atau S1? Jangan salah paham, aku hanya bertanya karena tiap posisi punya syarat sendiri. Biar bisa atur pekerjaanmu. Dia dulu kuliah di universitas top, tapi berhenti kuliah. Oh begitu, kalau cuman SMA, cuma bisa jadi satpam. 3.000 yuan sebulan. Gratis kos dan makan, asal rajin kerja. Beberapa bulan lagi akan naik jabatan dan gaji. Nggak ada yang menggosip. Harusnya berterima kasih ke Yuze. Dari tadi, pernahkah ku bilang mau kerja di situ? Apa? Yuze sudah baik hati menawarkan untuk mencarikanmu pekerjaan. Kau mengkhianati orang yang menolongmu. Dasar durhaka. Kau pikir kau siapa? Jiang Bei, kau mengecewakan kita semua. Siapa itu? Ada siapa? Kau cari siapa? Selamat siang, Bu. Saya juga ingin bertemu Jiang Bei. Apa Jiang Bei buronan penjara? Ini sangat memalukan. Apa dia mau menangkap Jiang Bei? Nona, apakah kau keliru?
Selamat sore, Paman. Tidak ada kesalahan. Saya ingin temui Tian. Aku mau melapor pekerjaan pada Jiang Bei. Oh, begitu. Itu melegakan. Nona, kau bilang kau datang untuk lapor pekerjaan ke Bei. Berarti Bei sebenarnya... Benar, saya bawahan dia. Nak, ayah tahu. Ayah tahu kau bukan orang seperti itu. Jadi ini alasan kami tak bisa menemukanmu. Kau sedang bertugas di militer. Hahaha, dan membangun reputasi yang baik. Kau memuliakan keluarga kita. Ayah, aku sudah selesai dinas. Tak masalah, bahkan setelah selesai dinas, kau tetap kebanggaan keluarga Jiang. Tian, hal-hal yang kau perintahkan sudah kami selidiki. Bagus. Ayah, Ibu, ada urusan yang harus kuselesaikan. Aku tak bisa menemanimu sekarang. Aku akan kembali saat semuanya selesai. Bei, tanggung jawabmu yang utama. Jangan sampai menunda. Cepatlah pergi. Dan satu hal lagi, jika ada waktu, sering-seringlah pulang. Tempat ini selalu jadi rumahmu. Jangan khawatir, Ayah, ini selalu rumahku. Nan, semoga kau bahagia. Di Yuze, Nan gadis yang baik. Jangan kecewakan dia. Dia bukan penjahat hina itu. Aku salah paham. Tak mungkin. Apa yang terjadi 5 tahun lalu adalah fakta tak terbantahkan. Tapi yang kita lihat hari ini jelas bertentangan. Aku tak ingin berprasangka buruk, tapi aku hanya mengingatkan Juche tadi tak mengenakan tanda pangkat. Benar, aku tak ingat melihat tanda pangkat. Seragam yang dia pakai mungkin saja palsu. Bahkan jika kita berandai-andai dia pernah bertugas di sana baru beberapa tahun, mana mungkin punya bawahan. Promosi militer butuh senioritas. Dia tak pantas. Menurutku, dia cuma jaga gengsi dengan menyewa orang untuk bohongi kita. Benar, cerita pensiun terhormatnya jelas cuma kedok. Dia sengaja bikin alibi palsu. 5 tahun di penjara tak membuatmu menyesal atas kesalahanmu. Kau lebih pilih jaga harga diri, menipu orang tuamu, dan tolak tawaran kerja. Jiang Bei, kau benar-benar tak bisa ditolong. Lapor Tian, namanya Chu Yun, putri keluarga Chu dari Jiangdu, punya usaha kecil di Qingzhou, membesarkan putrinya sendirian. Putri, 5 tahun lalu, setelah menyelamatkanmu, dia sudah punya anak ini. Karena anak inilah, dia diusir dari keluarga. Chu, hidupnya lebih sulit dari yang kubayangkan. kemarin dia pasang lowongan kerja mencari asisten pribadi, sebenarnya mencari orang untuk jadi ayah palsu anaknya. Temani anak itu sesekali buat dia senang. Pastikan semua pelamar ditolak secepatnya. Putriku hanya punya satu ayah, orang lain tak layak. Chu Yun menyimpan dendam mendalam pada ayah kandung anaknya. Tampaknya dia membencimu. Kalau begitu, identitasku harus tetap rahasia. Kirimkan CV untukku. Aku akan datang wawancara besok. Chu Yun, aku telah kembali. Aku akan memperbaiki semua lukamu. Jiang Bei, bagaimana kau bisa di sini? Aku cuman... Kemarin aku tawari kerjaan, tapi kau menolak keras. Sekarang menyelinap untuk wawancara, menyedihkan. Sudah, aku paham. Aku harus pergi. Berpikirlah semaumu. Halo, ada yang bisa saya bantu? Hai, saya mau wawancara. Sudah ada janji. Baik, silakan ikut saya. Dia wanita yang menyelamatkanku dulu. Latar belakang militer? Bener, bertugas 5 tahun. Kalau mantan tentara, pasti bisa diandalkan. Tapi ambil pekerjaan ini, kualifikasimu berlebih. Kau tahu syaratnya? Ini disebut asisten pribadi, tapi harus pura-pura jadi ayah putriku. Ya, tak masalah. Boleh tanya, ayah kandungnya di mana?
Dalam pekerjaan ini, ada satu hal lagi adalah fokus saja pada tugasmu. Jangan tanya hal tak perlu. Dan jangan ikut campur urusan lain. Kau sanggup? Ya, Kerjamu hanya di akhir pekan, hari lain bisa kau gunakan untuk urusan pribadi. Gaji 5.000 yuan per bulan. Jika kau baik pada putriku, gajimu mungkin akan dinaikkan. Pak Sun, kau tak boleh masuk tanpa izin Bucu. Ini bukan urusanmu. Pergi sana. Chuyun, berani-beraninya kau mengkhianatiku karena pria lain. Hah? Sun Hauxuan, jaga mulutmu. Chuyun, jangan cari gara-gara. Seluruh Qingzhou tahu kau wanita yang sudah aku incar. Mengerti? Kau berani terang-terangan pekerjakan pria. Jangan salahkan aku, keras kepadamu. Keluar dari perusahaan ini, atau kupanggil polisi. Haha. Silakan. Kau sempat atau enggak? Apa maumu? Sederhana. Menyerahlah padaku. Atau akan kubangkrutkan perusahaanmu dengan satu telepon. Dan putrimu akan dikeluarkan dari sekolah. Tak ada sekolah yang mau menerimanya. Percaya? Kebetulan kau cari ayah untuk anakmu kan? Jika kau menyerah, aku akan jadi ayahnya. Situasi menguntungkan kita berdua. kau ingin jadi ayahnya? Kau mau mati? Kaim tahu yang kau pikir kau siapa berani mengancamku? Oh, ternyata kau hanya calon karyawan rendahan. Begini saja, aku kasih kau kesempatan. Berlututlah sekarang, sujud minta maaf. Lalu enyah dari sini, aku mungkin memaafkanmu. Kalau tidak... Kalau tidak apa? Kau akan merasakan amarah keluarga Sun. Keluarga Sun? Apa? Sekarang takut? Ku beritahu engkau, sudah terlambat. Kau harus berlutut kepadaku. Cerewet. Kau berani pukul aku? Gak hanya berani memukulmu, aku bisa membunuhmu. Mau mencoba? Ini kesempatan terakhirmu. Berlututlah dan minta maaf pada Bucu, atau kuperlihatkan amarahku juga. Kau akan menyesal. Maaf, aku yang melibatkanmu. Kau pergilah, tinggalkan Qingzhou. Jangan kembali kemari lagi. Kau tak sanggup melawan kemarahan keluarga Sun. Bucu, jangan khawatir, gak masalah. Dia mantan tentara. Kau berani membalasnya? Lalu kenapa di Qingzhou keluarga Sun tak takut siapapun? Boleh saja aku nggak membalasnya, tapi kau harus menjadi pacarku. Malam ini, kau harus menemaniku. Kau tak tahu malu? Sepertinya kau masih belum jera. Sudah kubilang, berlutut dan minta maaf pada Bucu. Kalau enggak, kau akan tersiksa. Kau mau apa? Mendekat lagi, aku telepon polisi. Silakan. Baik, tunggulah. Halo, Kak Zhou, ini Sun Hauxuan. Sun Hauxuan, Gedung Xinxing, ruangan 18115. Pelecehan pada wanita, intimidasi ancaman, tak peduli siapa engkau, segera datang selesaikan ini. Jiang Bei, jangan main-main. Jika masalah ini semakin besar, kita takkan bisa menanggungnya. Bocah, dengarlah. Makin sombong sekarang, makin menyedihkan nanti. Jiang Bei, kan? Jika ingin selamat, bersujud dan akui kesalahanmu. Baik, nanti saat orangku datang, akan kubuat kau menyesal. Jiang Bei. Jangan khawatir, aku tahu yang kulakukan. Kau tahu apa yang kau lakukan. Haha, kau tak paham cara dunia bekerja. Kak Zhou, akhirnya kau datang. Kak Zhou, dengarkan, dialah pelakunya. Dia pukul dan fitnah aku. Tadi kau merasa hebat kan? Kenapa diam sekarang? Hah? Kak Zhou, cepatlah, bawa dia pergi. Jiang Bei bertindak karena Sun Hauxuan menghina dan mengancamku dulu. Sun Hauxuan, ya, buat kami. Apa? Tidak, Kak Zhou, kau salah tangkap orang, bukan saya. Dia pelakunya. Kami sudah selidiki masalahnya. Sun Hauxuan terlibat dalam berbagai pelanggaran, paksaan, ancaman, dan penghinaan publik terhadap korban perempuan. Buktinya sudah kuat. Tidak, Kak Zhou, saya salah. Demi kakakku, kau maafkanlah aku. Lepaskanlah aku. Nona Chu, kami akan proses secara tegas dan memberimu keadilan. Terima kasih. Hanya menjalankan tugas. Sudah kewajiban saya. Tunggu dulu. Ayo. Kak Zhou, apa yang terjadi, Kak Zhou? Lihat Bucu, ini tetap ada gunanya. Jiang Bei, kau terlalu gegabah.
Andai tak beruntung, kau sudah dipenjara. Ini salahku, membuatmu menyinggung Sun Hawk-Suan. Dengan pengaruh keluarga Sun, dia akan bebas dengan cepat. Mereka akan balas dendam. Aku akan ganti rugi. Segera tinggalkan King Zhou. Tak perlu, dia akan tetap ditahan. Bahkan jika dibebaskan, dia tak akan bisa melukaiku. Keadilan King Zhou tak bisa dikompromi. Kau terlalu naif. Sun Hawk-Suan adalah penerus emas keluarga. Keluarga Sun akan bebaskan dia. Selama aku hidup, gak ada yang berani semena-mena. Kamu... Maksudku, kontrak sudah ditandatangani. Hubungan pekerjaan kita sudah resmi berlaku. Lagi pula, aku benar-benar butuh pekerjaan ini. Baiklah, karena sudah menandatangani kontrak, seharusnya kamu sudah baca semua klausul dengan teliti. Selama bekerja, kamu harus patuhi semua perintah kerja dariku. Tentu. Pukul 5 sore nanti, kamu akan jemput putriku bersamaku. Selain itu, kalau keluarga Sun mengganggumu lagi, langsung hubungi aku. Tak masalah. Tianchi, rumah sudah disiapkan. Di Shangti Bieyuan, udara dan lingkungan di sana sangat bagus. Akan mempercepat pemulihanmu. Sewa? Kubeli dengan dana pribadi. Oh ya, kumpulkan semua bukti kriminal Sun Hawk-Suan. Kamu tahu harus berbuat apa selanjutnya. Ketepatan waktumu mengesankan, tak sedetik lebih cepat atau lambat. Kebiasaan. Ingat, putriku Chu Feifei, katanya dulu kamu bertugas di militer untuk lindungi negara, hari ini baru sempat mengunjunginya. Ibu, Ini putriku. Ibu katamu ayah akan pulang. Kapan dia jemput aku? Ayahmu di sini. Ini ayahmu. Ibu, dia bukan ayah. Kau membohongiku. Ada apa? Dia ayahmu. Ya, ibu si ayah itu pahlawan. Dia harus tidak pakai seragam polisi. Dia bukan ayah. Dia bukan... Feifei, sekarang ayah sudah pulang. Dia tak bisa pakai seragam itu lagi. Ya. Aku tidak peduli. Dia bukan ayahku. Tunggu di sini, aku segera kembali. Ibu, aku ingin ayahku. Teman-temanku punya ayah, hanya aku yang tidak punya. Mereka bilang aku anak yatim. Kamu bukan yatim, kamu punya ayah. Jangan menangis, Feifei. Ayah akan segera pulang. Ayah. Ayah, benar-benar ayah. Feifei, ayah sudah pulang. Ayah, kenapa ayah lama sekali nggak pulang? Ayah tahu betapa aku merindukanmu. Ayah akan pergi lagi. Apakah kau akan menjemput aku dari sekolah? Feifei, ayah akan selalu di sini. Tenang saja, tak akan meninggalkanmu lagi. Hore, kita tak akan terpisah lagi. Mari kita berjanji. Kita janji dengan kelingking selamanya nggak boleh berubah. Ayo berangkat. Ayah, turunkan aku. Salah, pegang tangan ibu erat-erat. Mulai sekarang ibu, ayah, dan aku tak akan pernah terpisah lagi. Benar, kita tak akan terpisah lagi. Ini ayahku. Ayahku adalah pahlawan. Bisa buktikan ini benar ayahmu? Dasar anak haram. Jauh-jauh dariku. Beraninya kau mengganggu anakku. Kau tahu siapa aku? Jika Xuan terluka, kau akan menyesal. Ibu, dia memukulku. Beraninya kau pukuli anakku? Kau ingin cari mati? Apa? Menuduh tanpa tahu faktanya? Aku tak peduli benar atau salah. Yang kulihat anakku menangis, ini semua salahmu. Kau berani mengelak? Maksudmu kau mau memukulku, lalu aku harus diam saja? Tepat, jangan kira seragamu itu membuatku takut. Memukulmu hanya akan mengotori tanganku. Sujud dan minta maaf. Si brengsek kecil ini juga harus sujud dan minta maaf pada anakku. Kalau tidak, kau akan menyesal berani melawanku. Feifei, jangan takut. Ternyata kau, perayu, sudah dapat pacar baru? Kalau memang gak tahan kesepian, carilah pria yang kuat. Pria tampan bisa apa?
Kau beraninya pukul aku? Kau tahu siapa aku? Siapapun kau, aku tak peduli. Tamparan pertama ini untuk mulut kotormu. Tamparan kedua karena kau gagal mendidik anak. Tamparan terakhir ini agar kau belajar sopan. Kau berani lagi kau pukul aku? Bukan cuma memukul, kubunuh kau pun bisa, percaya nggak? Tolong gendong Fei Fei. Baik. Perselisihan anak-anak ini seharusnya diselesaikan baik-baik. Kalau Fei Fei salah, kami akan minta maaf. Tapi jangan asal menyalahkan putriku. Meski tadi kau menghinaku, aku bisa abaikan. Tapi kau jangan mengancam putriku. Kau boleh mempermainkan aku, tapi mempermainkan putriku jangan harap. Wah, kerja sama suami istri yang kompak. Kalian bersekongkol melawanku. Tunggu saja. Kalian ini, apa lagi yang kalian lihat? Tuan Muda. Paman Li, sudah berkali-kali saya ingatkan, jangan panggil Tuan Muda di kantor. Panggil saja Tuan Sun di sini. Lihatlah, saya lupa lagi. Saya ke kantor ini untuk memberitahu bahwa Tuan Sun Hawk Suan ditahan. Ikut saya ke ruangan. Adikku itu memang gak berguna, kemampuannya pun biasa saja. Dia memang suka semena-mena, tapi dia tahu batasannya. Orang yang tak boleh dia ganggu, tak akan dia usik. Kali ini dia berani macam-macam dengan orang yang jauh lebih berkuasa. Hubungan kami dengan otoritas King Zhou selalu baik. Bagaimana dia bisa dipenjarakan? Meskipun ia melakukan sesuatu, tapi karena ada keluarga Sun dan Tang, seharusnya tidak menyulitkan dia. Saya sudah senegosiasi, tapi Zhou Kun tidak mau melepaskannya. Pengaruh keluarga Sun tidak cukup, tidak bisa dibandingkan dengan keluarga misterius di King Zhou. Kelihatannya, Zhou Kun menginginkan keuntungan. Kak Zhou. Halo, Hao Chen. Saya mendengar adik saya dibawa pergi. Aduh, kita kan seperti keluarga. Ya, saya baru saja akan berbincang dengan Anda tentang hal itu. Ini, saya tidak punya pilihan lain. Apa maksud Anda? Hal ini diperintah dari atas, arahan dari atas, diminta penanganan ketat. Meskipun kami menangani secara ketat, dia akan dikurung selama beberapa hari. Dia juga akan dibebaskan. Tapi apa? Baru saja saya menerima email anonim. Semuanya adalah bukti kejahatan Hawk Suan selama beberapa tahun ini, terutama sekitar setahun yang lalu, mengenai gadis di bar yang bunuh diri. Bukti langsung mengarah ke Hawk Suan. Apa? Jika Anda ingin menyelesaikan hal ini, Anda perlu mencari sumbernya. Kau cari tahu Hawk Suan sudah menyinggung siapa selain orang itu melepaskannya. Kalau enggak, kami terpaksa mengikuti aturan. Oke, terima kasih Kak Zhou. Kami pasti akan menyelesaikannya. Apakah Hawk Suan menyinggung orang atau seseorang sengaja melawan keluarga Sun? Gunakan semua sumber daya kita untuk selidiki ini. Terima kasih, Jiang Bei. Tak perlu berterima kasih, bagaimanapun, aku ayah Fei Fei, melindungi kalian berdua adalah tugasku. Aku mau es krim. Baiklah, nanti ku belikan setelah ganti baju. Tunggu di sana sebentar. Ibu, cicip sedikit. Ayah, cicip juga. Ayo, ayah. Aku makan. Tak bisakah menggigit di tempat lain? Lihat, rambutnya hijau. Matanya juga hijau. Jiang Bei, terima kasih untuk hari ini. Aku ayahnya, aku memang wajib melindunginya. Fei Fei, sudah larut malam. Ayo mandi dan tidur, oke? Aku mau ayah mandi dulu. Aku mau tidur dengan ayah dan ibu. Apa katamu? Aku cuma mau tidur dengan kalian. Gak bisa. Kenapa tidak? Ibu, apa ibu mau meninggalkan aku terus tidur sama ayah? Teman di TK bilang orang tua mereka membiarkan mereka tidur sendiri. Fei Fei, ibu enggak meminta kau tidur sendiri. Hore! Fei Fei, dengar dulu. Ayah ada pekerjaan malam ini. Nggak bisa di rumah. Tidak boleh. Orang tua teman-teman tidur bersama anaknya. Ayah, aku mau tidur sama ayah dan ibu. Baik, jangan nangis anakku. Kamu boleh tidur sama kami malam ini. Apa yang kamu katakan? Setuju dulu untuk sementara.
Fei Fei, aku punya tugas penting. Malam ini, aku hanya menemanimu sementara. Aku masih harus segera pergi kerja. Begini saja, setelah tugas selesai, ayah akan kembali menemanimu. Kita sekeluarga, baru tidur bersama. Setuju nggak? Ayah, besok pulang kan? Tianche, cuaca semakin dingin. Luka-lukamu belum sembuh. Jangan sampai masuk angin. Aku baik-baik saja. Kalau tubuhku lemah, sudah mati berkali-kali. Tidak mungkin bertahan sampai sekarang. Tianche, kita mau kemana sekarang? Ayo ke perumahan Xiangti. Hanya pasukan khusus yang boleh mengajarkan teknik pernapasan ini. Anak muda, tubuhmu adalah milikmu. Jangan berlebihan. Tanpa kendali akan menguras esensimu, merusak energi vitalmu. Suplemen apapun tak akan membantu. Paman, Anda benar. Bangun pagi sekali. Kami lagi olahraga pagi, cuma pemanasan biasa, Paman. Apa itu jurus tempur versi aslinya? Kamu tahu jurus tempur? Benar, Paman. Tapi saya sarankan jangan dipraktikkan. Ada masalah dengan itu. Masalah? Masalah apa? Jurus tempur ini sudah puluhan tahun hanya fokus pada teknik mematikan. Semakin sering dipraktikkan, semakin merusak tubuh. Kamu tahu apa? Pria kecanduan wanita dan alkohol berani bilang ada masalah? Apa katamu? Apa yang kau katakan? Anak muda dengan kemampuan sehebat itu sungguh mengagumkan. Kau adalah orang tua, menjaga fisik seperti ini bukan hal yang mudah. Melihat teknik kalian, anak muda, kalian seperti dilatih militer. Dari perbatasan utara. Perbatasan utara? Perbatasan utara melahirkan seorang legenda. Katanya dijuluki Tians. Sayang sekali, aku tak sempat bertemu dengannya. Penyesalan seumur hidup. Kau mungkin tidak tahu, Tianche sendiri ada di hadapanmu. Paman, jika ingin berlatih, setelah tugasku selesai, akan kuajarkan jurus tempur baru. Ini memberi banyak manfaat kesehatan. Anak muda, apa kau serius? Tidak melanggar aturan. Berbagi teknik tempur secara pribadi adalah dilarang keras. Jangan khawatir, Paman. Ini diperbolehkan. Kalau begitu, ucapkan terima kasih. Aku Qin Zhenhua. Ini cucuku Qin Shui. Siapa nama kalian? Aku Jiang Bei. Zuke. Pemuda berbakat memang luar biasa. Melihat kalian berdua membuatku merasa tua. Tuan Qin, seperti anggur tua, begini saja, Senin pagi depan, aku akan datang ke sini untuk mengajarimu jurus tempur. Bagaimana? Selama Anda ada waktu, saya siap kapanpun. Selamat tinggal. Kakek, kenapa tadi menghentikanku? Dia jelas-jelas pemuda sembrono tak berguna. Dia bahkan tak bisa kalahkan aku. Shui, perhatikan ucapanmu. Tapi ini benar, aku tak percaya dia dari perbatasan utara. Tidakkah kau perhatikan dua orang yang menahan tawa saat kau sebut Tians? Kurasa mereka sedang mengejekmu. Shui, tahukah kau wanita bernama Zhu? Kue itu memiliki aura pembunuh sejati. Aura pembunuh itu didapat dari pertempuran nyata. Identitas Zhu, kue itu luar biasa. Tapi Jiang Bei... Shui, kau biasanya cerdas. Kenapa hari ini bodoh? Tidakkah kau lihat status Jiang Bei melebihi Zhu Kue? Meski Jiang Bei kulitnya pucat dan mata sembab, itu bukan karena bertindak sembarangan. Dia sedang pulih dari luka dalam. Lukanya belum sembuh total. Pantas saja. Shui, karena kau tahu reputasi Tians. Tahukah kau siapa yang kumaksud? Tidak tahu. Panglima Utara, pilar negara,
Dewa perang tak terkalahkan, legenda modern. Kakek, mengapa aku tak pernah mendengar nama Tians? Tians adalah nama sekaligus gelar status. Sosok legendaris itu, apakah nama aslinya Tians? Aku tidak yakin. Tapi, ada rumor mengatakan, dia masih sangat muda. Tapi semua dokumennya bersifat rahasia. Aku tak bisa verifikasi. Kalau bukan karena bisikan rekan lama tentang dirinya, aku takkan tahu orang ini ada. Kakek, katanya dia muda. Jangan-jangan. Jika Tianze ke Qingzhou, tidak mungkin tidak ada kabar. Jiang Bei pasti orang penting, hanya orang berpengaruh. Bisa ajarkan jurus tempur. Kau harus bersikap baik dan jangan menyinggung dia. Mengerti? Ya, akan kuingat, kakek. Laporan. Tianji, kemarin sore, wanita yang kau pukul adalah Wang Jing, iparnya Tang Qingzu, istri Tang Yijiang. Sekarang, dia pasang mata-mata di perumahan Qingcheng. Sepertinya dia mau menyerangmu dan Cuyun. Keluarga Tang, pertama keluarga Sun, sekarang Tang. Ini memang takdir. Kalau begitu, mari guncang keluarga Tang. Mereka harus tahu, aku telah kembali. Ya. Wanita cantik ini, bisakah aku merasakannya? Kalian berdua, awasi baik-baik. Jangan sampai ada yang lolos. Nanti kalau bos sudah dapatkan hadiahnya, aku cuma minta jatah kecil. Mungkin kalian juga dapat sisa. Ada apa? Mau memberontak? Aku berbicara, gak ada yang respon? Temanku, kita bicara baik-baik. Jangan sampai menembakku. Ini tempat umum. Kalian tidak mau masalah, kan? Bawa aku ke bosmu. Aku hanya suka orang yang patuh. Baik. Kak Hao, masih pagi-pagi sekali. Kamu tidak lelah? Aha, kamu sangat memikat. Aku masih segar bugar. Kamu jahat sekali. Tapi bisa aku di luar semalaman. Aku tak bisa lama-lama. Jangan khawatir. Kamu keluar semalaman. 1-2 jam lagi. Tak akan jadi masalah. Kak Hawak, si brengsek Cuyun itu harus kau bereskan. Lebih bagus lagi kalau pacarnya lumpuh kan? Kalau aku yang urus, apa kau tidak percaya? Asalkan kau memuaskanku, dengan segala cara, aku juga akan memuaskanmu. Berani menggangguku? Kak Hawi, apakah masalahnya sudah berhasil? Kalau tak bisa beri alasan bagus, aku akan... Apa yang kau lakukan? Kembali ke tempat tidur. Siapa engkau? Ada masalah antara kita? Aku tak pernah mengulangi perkataan. Ternyata kau? Kalian berdua berbaringlah. Sebelum aku masuk, bagaimana posisi kalian? Lakukan persis seperti itu. Aku punya urusan, jadwalku padat, jadi jangan uji kesabaranku. Temanku. Tian benci cerewet dan juga penundaan. Kau hubungi keluarga Tang, suruh mereka jemput orang. Kalau tak ada dalam 30 menit, mereka akan hadapi skandal di mana-mana dan jemput mayatmu. Apa? Kau sengaja ingin keluarga Tang menangkap basah kita? Jika keluarga Tang tahu aku mengkhianati mereka, habislah aku. Suamiku, aku di Hotel Shihao. Bisa jemput aku? Katakan yang sebenarnya. Aku berselingkuh. Kamar 803, Hotel Shihao. Datang dalam setengah jam atau 6 seluruh dunia. Pasti kena tahu kau diselingkuhi. Waktunya habis. Wang Jing, bajingan. Berani selingkuh, kukuliti kau hidup-hidup. Maafkan aku, suamiku, kumohon. Bunuh dia. Tunggu. Tang Yijiang, kau terlambat, batas waktu sudah lewat. Omong kosong. Karena lewat batas waktu, dia sudah menyebarkan fotoku ke internet. Berita utama besok,
akan menampilkan bintang baru King Zhou. Tang Yijiang, ahli waris keluarga Tang, diselingkuhi oleh istrinya sendiri. Skandal sebesar ini, kalau sudah tersebar, kau pikir keluarga Tang tak akan terguncang? Kau mau mati. Berani-beraninya kau pukul aku. Bunuh dia sekarang. Cari mati saja. Tang Yijiang, masih ingat aku? Kau ini Jiang Bei. Tepat. Apa yang kau mau? Santai saja, aku cuma mau kau menyampaikan pesan pada adikmu yang cerdik dari aku. Bilang ke Tang Qingzu, apa yang kuberi bisa dia tolak. Tapi yang gak mau kuberikan, tak bisa dia rebut. 5 tahun lalu, konspirasinya padaku akan jadi kesalahan terbesar dan langkah terbodoh seumur hidupnya. Anggap insiden hari ini sebagai hadiah perpisahan setelah aku kembali. Sudahlah, sampaikan pesannya. Kau sudah boleh enyah. Tunggu. Apa lagi yang kau mau? Lupa dengan istrimu? Jangan diam saja di sana. Kesini sekarang. Kau memalukan. Enyahlah. Jangan bergerak. Apa aku bolehkan kau pergi? Dengar itu, anak buahku sudah datang. Jiang Bei, kau macam-macam dengan keluarga Tang hari ini dan mempermalukanku. Kalian akan kuhabisi. Jika jadi kau, lebih baik khawatir bisa keluar hidup-hidup atau enggak. Kau sombong sekali, bunuh dia. Kenapa diam saja? Lakukan sekarang. Hormat pada Tuan Jiang. Kak Hao, kau salah pilih lawan. Siapapun yang datang tak akan bisa membantumu. Berani berkhianat padaku? Orang bijak menyesuaikan diri. Jika nggak membunuhmu, aku yang mati. Tunggu, menantu perempuan tertua keluarga Tang dan skandal perselingkuhannya akan segera ditutup keluarga Tang, makanya Liu Shihao si pezina ini harus mati kecelakaan, biar skandalnya semakin kuat, baru skandalnya akan heboh. Aku paham. Kau bilang ini hadiah dari Jiang Bei? Inilah yang Jiang Bei katakan. Dia juga mengancam bakal nagih semua hutangmu. Dia sudah keluar penjara? Keluarga Tang hampir saja dapatkan kontrak proyek resor Gunung Qingshui. Qingzu hampir jadi duta resmi resor itu. Sekarang malah kena krisis. Di waktu yang paling buruk, jelas-jelas bajingan itu sengaja menghancurkan keluarga kita. Ini salah wanita ini, kebejatan moralnya, hancurkan rencana besar kita. Menurut adat kuno, dia layak dikurung di kandang babi. Kakek, kita hidup di zaman apa? Masih pakai hukuman kuno? Harus kuakui, langkah Jiang Bei cukup cerdik. Segera beritahu tim humas, bayar untuk hapus topik viral, sogok media berita. Tapi, jangan tutupi semua rumor. Nanti kita yang dituduh bersalah. Lakukan rutinitas normal. Lakukanlah kebiasaan rutinmu untuk acara publik, bawa Wang Jing mendampingi. Tapi, jangan terlalu mesra, juga jangan jaga jarak. Bagaimana dengan bajingan Liu Shihao? Belum saatnya urus dia, nggak boleh membunuhnya, tapi bahkan hubungi dia. Jika yang terlibat bersaksi, isu akan runtuh sendiri. Mengerti. Wang Jing, ingat baik-baik, kau tak pernah selingkuh. Jika keluarga Tang berhasil lewati krisis, kau akan aman. Tapi jika kau bicara sembarangan, kami takkan main-main. Sorry nggak kesal, aku akan foto. Sorry berkesan. Adik, dia selingkuh, kau biarkan saja. Diam. Kalau engkau tak main perempuan ini, gagal kendalikan istrimu. Ini akan terjadi. Gawat, Utang, Liu Xiao sudah tewas. Apa? Bukan urusanku, dia baik-baik saja saat kutinggalkan. Bagaimana dia mati? Katanya dia jatuh sampai tewas. Kematian Liu Shihao akan dianggap sebagai balasan keluarga Tang. Ini nggak akan bisa dijelaskan lagi. Jiang Bei, langkah yang mengesankan. 5 tahun di penjara, mengubahnya sepenuhnya. Kakek Qingzu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika tidak salah,
media akan segera mengonfirmasi kematian Liu Shihao terkait dengan keluarga Tang. Jiang Bei, kau kira ini bisa mengancamku? Tianche, keluarga Tang, hanya hal sepele bagi Anda. Satu kata darimu bisa hancurkan mereka sepenuhnya. Aku tak mengerti kenapa kau turun tangan langsung. Gimana serunya menang dengan mudah? Karena Tang Xingzhu sangat menyukai grup Tang, maka akan kuhancurkan sedikit demi sedikit sampai tak tersisa apa-apa. Halo, ini Jiang Bei. Apa katamu? Ada apa dengan Fei Fei? Mau dia mengunci diri di kamar Nines, tidak mau keluar. Fei Fei buka pintunya. Ini ayah. Apa dia sering seperti ini? Dia tidak pernah seperti ini, tidak tahu kenapa hari ini. Ayah! Fei Fei, aduh, ada apa? Apa ayah mau meninggalkanku? Apa aku melakukan kesalahan? Mana mungkin? Ayah tidak akan meninggalkanmu. Ini semua salah. Ayah tidak akan terlambat lagi. Jangan menangis, Fei Fei. Jangan nangis. Ayah akan ajak kamu ke taman bermain. Ibu, ayah, aku ingin pergi menyanyi. Kenapa kamu ingin menyanyi, Fei Fei? Anak-anak lain pergi bernyanyi dengan orang tua mereka. Hanya aku yang tidak pergi. Ayo pergi. Sekarang ayah antar kamu, oke? Ada masalah apa? Aku takut kita bertemu orang-orang yang menyakiti Fei Fei. Jangan khawatir. Ada aku di sini. Tidak ada yang akan menyakitimu. Jiang Bei. Ayah, apa ayah kenal wanita ini? Putrimu? Sejak kapan kau punya anak perempuan? Dan kamu ini? Halo, saya Chuyun, CEO Qingwan Kreatif. Jadi, kamu yang sedang merekrut asisten akhir-akhir ini ya? Jiang Bei, sepertinya kamu sudah dapat pekerjaan. Nona Jiang, ini bukan seperti yang terlihat. Apa aku minta pendapatmu? Chuyun, bawa Fei Fei ke ruang pribadi dulu. Aku akan menyusul. Baik, ayo Fei Fei. Nan, biar ku jelaskan. Fei Fei memang putriku. Sungguh profesional ya. Setiap ucapanmu selalu tentang anak perempuan. Tapi yang sebenarnya kau incar adalah Chuyun, bukan? Yuze, ada yang mengganggu Jiang Nan di sana? Jiang Bei. Jiang Bei, sekarang aku ingat pemerkosa itu, kau harus waspada padanya. Jangan sampai dia mencuri pacar. Jiang Nan, ini yang kau sebut menjaga kehormatan diri. Kalian akan menyesal. Wah, Yuze, akhirnya kalian pulang. Ayo sini, duduklah minum dulu. Hahaha. Langsung diminum, minum sendirian, ada yang mengganggu pikiran. Jangan tanya, pacarku itu direbut sama Jiang Bei. Siapa? Berani ganggu adik iparku? Di mana dia? Di ruangan nomor berapa? Biar aku yang urus. Ibu, kapan ayah bisa nyanyi bersama Fei Fei? Tenang saja, Fei Fei. Ayah sebentar lagi datang. Hahaha. Kalian ini siapa? Oh, jadi si brengsek ini Apa maumu? mau bawa kamu. Penjahat, jangan sakiti ibuku, penjahat. Fei Fei? Aku sangka anak angkat keluarga Jiang. Begitu beruntung, dia bahkan bisa mendapatkan wanita cantik sepertimu. Lepaskan. Melepaskanmu mana mungkin. Aku sudah lama mendambakan wanita sesuai seleraku. Aku nggak akan lepaskan. Aha, kemarilah, akan kuajarkan arti pria sejati. Lepaskan aku. Ya. Nan, biar ku jelaskan. Apa lagi yang mau dijelaskan? Jiang Bei, kau pembohong dan membohongi orang tua saja sudah keterlaluan. Kini kau jadi mainan wanita kaya. Jiang Bei, kau sungguh mengecewakanku. Ini bukan seperti yang kau pikir, ini... Lalu apa sebenarnya? Katakan. Gawat, Fei Fei dalam bahaya. Nan. Yuze, tadi kamu kemana saja? Aku mencari kemana-mana. Gak masalah, cuma ketemu teman nongkrong di ruang pribadinya. Tadi itu Jiang Bei. Iya.
Jangan hiraukan dia. Ayolah, akhirnya ketemu juga. Setidaknya sapa dulu. Bos, sulit jelasin halus sekali. Kak, ingat kamu sudah puas, Pia, bagi kami juga. Iya, Kak. Haha. Santai, semua yang ada di sini bakal kebagian jatah. Terima kasih, Kak. Jangan mendekat. Pergilah. Fei Fei. Hei, mau lari kemana? Keras kepala ya, tapi aku suka orang berani sepertimu biar aku bisa merasakan menaklukkanmu. Jiang Bei. Jiang Bei. Siapa di sana? Aku yang akan menghabisimu. Kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Bawa Fei Fei pergi dari sini. Kau. Berani kau sentuh wanita aku. Aku nggak akan mengampunimu. Kau, apa yang kau lakukan? Yuze, cepat cari Kak Wei, aku harus membunuhnya. Jiang Bei, ini bukan urusanku. Li Yuze, aku hanya membelamu. Jangan tinggalkan aku. Aku tidak. Jiang Bei, dia dilindungi Kak Wei. Jangan sentuh dia. Meski dewa datang, dia tetap akan kubunuh. Tunggu. Kak Wei, akhirnya kau datang. Kalau nggak datang lagi, bisnis KTV-mu sudah hancur berantakan. Kak Wei, bocah ini memukuli banyak anak buah kita. Bunuh dia. Ya, diam. Maaf Tuan Jiang, saya kau mendisiplinkan anak buah dengan baik. Mohon maafkan kami. Cepatnya, saya minta maaf ke Tuan Jiang. Tuan Jiang, aku minta maaf. Maafkan aku. Sudahlah, aku sudah muak dengan aktingmu. Simpan permintaan maafmu. Apa yang kau inginkan? Aku ingin dia mati. Tuan Jiang, ampun, aku salah. Jika ini merepotkanmu, kau boleh menolak. Penjaga, bawa dia pergi. Wei, Kak Wei, jangan bunuh aku. Kak Wei, Kak Wei, Kak Wei, Kak Wei. Bagus. Sekarang, giliranmu. Kak Wei, Kak Wei, Kak Wei. Sekarang, giliranmu. Jiang Bei, apa yang kamu lakukan? Minggir. Jiang Bei, jangan bilang kau benar-benar mengira ini terkait Li Yuze, itu jelas jebakan. Nan, kalau kau masih punya sedikit kepercayaan padaku, jauhi dia. Dia tidak cocok untukmu. Kau sudah jadi simpanan wanita kaya. Dengan apa kau mengatainya? Tuan Jiang, apa kami mau urus dia juga? Jiang Bei, kalau kau sentuh Li Yuze sedikit saja, aku takkan maafkanmu. Li Yuze, kau harusnya bernasib mengenaskan. Tapi demi Nan, kulepaskan kali ini. Kalau mengulanginya lagi, akan kubuat kau menyesal pernah lahir ke dunia. Satu hal lagi, kalau kau sakiti dia, atau lukai dengan cara apapun, meski kau lari ke ujung dunia, akan kuhancurkan kau. Keluar. Maaf, Kembalilah. apa? Kamu sudah melihat semuanya. Untuk apa pergi sekarang? Oh, oke. Hati-hati. Jangan menangis, anakku. Aku akan lindungi kau dan ibu. Pasti karena kejadian tadi yang membuatnya takut. Dia lama sekali baru bisa tidur. Bagaimana kalau kau menginap saja? Oh, baik. Kamu tidur di sini. Masih belum tidur? Kau kira aku sudah tidur? Sedang merencanakan apa? Hanya membalikkan badan saja. Oh, Tenanglah, aku bersumpah demi kehormatanku, aku takkan melanggar batas. Tidurlah.
Apa yang kau lakukan padaku? Aku tidak melakukan apa-apa. Kau yang mendatangiku tadi malam. Hei, anak sedang tidur. Kalian tidur dulu. Aku akan pergi. Tianj, tidur nyenyak semalam? Kenapa engkau di sini? Melapor, Tianj, rencana bisnis Grup Tang sudah kami selidiki. Katakanlah. Besok sore, Grup Tang akan bekerja sama dengan Grup Xun untuk ikut tender proyek resor Gunung Qingshui. Jika tak ada masalah, ini sudah pasti. Sudah pasti? Di dunia ini tak ada yang pasti. Karena kita sudah beri hadiah, kali ini kita beri hadiah yang lebih besar. Pak Sun, ku dengar adikmu Hao Xuan ditangkap. Apa yang terjadi? Jangan tanya. Ini semua gara-gara mantanmu itu. Jokun dari kepolisian, tak tahu sopan santun, mengabaikan kewibawaanmu. Dia bukan pengambil keputusan di sini. Perintah datang dari atasan. Seluruh provinsi Jiangbei sedang menindak kasus Hao Xuan, membuatnya jadi target utama. Mereka menjadikannya contoh. Untuk menyelesaikan ini, kita harus temukan Jiangbei dan paksa dia menarik kesaksiannya dan akui video itu palsu. Kesampingkan dulu masalah adikmu, prioritas kita sekarang adalah proyek resor Gunung Qingshui. Dapatkan proyek ini dan membebaskan adikmu akan mungkin dilakukan. Kakek, kenapa engkau seperti sudah berubah? Sejak kehadiran Jiangbei, Anda terobsesi bertarung. Apa kau lupa pesanku? Dia orang yang luar biasa. Bertarung dengannya sangat menginspirasi. Jiangbei, maafkan aku. Mengganggumu. Tuan Qin, kau terlalu sungkan. Ada urusan mendesak. Mohon maaf atas keterlambatan. Mohon maaf, Tuan Qin. Terima kasih, Jiangbei. Tuan Qin, Anda telah mengasah jurus tempur selama puluhan tahun. Seni bela diri eksternalmu telah mencapai kesempurnaan. Teknik jurus tempur terbaru ini telah melalui banyak penyempurnaan. Banyak aspek detailnya telah dimodifikasi. Meski kekuatan awalnya berkurang sepertiga dibanding versi sebelumnya, kekuatan sejatinya terletak pada alirannya yang tak henti dan momentum berkelanjutan. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Terima kasih atas bimbinganmu. Tuan Qin, saya tersanjung. Jiangbei, saya punya permintaan lancang. Tidak tahu cara mengatakannya? Silakan katakan saja, Tuan Qin. Ini cucu perempuan saya. Dia punya bakat. Maukah Anda menerimanya sebagai murid untuk mengajarinya? Tuan Qin, menerima murid mungkin nggak bisa. Tapi memberi bimbingan atinomen, itu bisa saya lakukan. Zukui, urusan ini kau yang tangani. Hei, apa maksudmu itu? Kau pikir aku tak layak menerima ajaranmu? Nona Qin, kau salah paham. Tapi jika kau tetap bersikeras, terserah saja. Berani menantangku. Jika kau menang, aku tak hanya jadi muridmu. Meski menikah denganmu, aku juga nggak akan menolak. Jika kalah, kau harus minta maaf. Sure, jaga sikapmu. Tak apa, karena Nona Qin ingin bertarung, aku bisa wujudkan. Tapi lupakan taruhannya. Tenaga dalam yang hebat. Tak kusangka kau adalah master ahli. Terimalah rasa hormatku. Shui, jaga sikapmu. Cepat hormat pada Tuan Jiang. Tak perlu, Tuan Qin. Zhu Cue telah mendampingiku bertahun-tahun. Jika Nona Qin berkenan, biarkan Zhu Cue membimbingnya. Aku akan belajar dari guru Zhu Cue. Hei, kakek. Menyuruh menghormatimu, tapi nggak berarti aku terima kekalahan. Suatu hari, aku akan mengalahkanmu. Baik, aku tunggu. Ya. Tuan Qin, Nona Qin, ada urusan yang harus kuselesaikan. Sampai jumpa lagi. Tentu, pasti. Jangan melihat lagi, kakek. Dia sudah pergi. Shui, selidiki Jiangbei secara menyeluruh. Kakek, aku tak mengerti. Kau suruh menghormati mereka. Maksudku, meski kita sudah terima kebaikan dari mereka, kita harus membalas kebaikan mereka.
Pak Jiang, Anda sudah datang. Ini nomor lelang Anda. Kerja bagus. Hanya menjalankan tugas. Jiang Bei, kenapa dia ada di sini? Lama tak bertemu, aku penasaran keadaanmu selama 5 tahun ini. Berkatmu dan Tang Qingzu, keadaanku baik-baik saja. Kalau hidupmu senyaman ini, mungkin akan kukirim kau kembali untuk menikmatinya. Aku menantikan itu. Tapi sebelum itu, sebaiknya kunjungi adikmu. Bagaimana dia menikmati hidup. Oh ya, ku dengar keluarga Sun dan Tang bersekutu di lelang ini. Sayang sekali, kalian berdua tak akan menang. Baiklah, kita lihat nanti. Tianche, semua sudah disiapkan. Bagus. Sekarang tinggal tunggu umpan dimakan. Para tamu terhormat, selamat sore. Saya pembawa acara lelang ini, Lin Jing. Dengan ini saya nyatakan penawaran untuk proyek ini resmi dibuka. 550 juta. 580 juta. 800 juta. 8 Saprada dan 10 juta. 850 juta. Grup Sun menawar 850 juta. Ada penawaran lain? 450 juta sekali. 450 juta 2 kali. Ada yang mau ikut lagi? Kalau nggak ada lagi, 410 juta. Ketiga, 1 miliar. Tuan, bisakah ulangi perkataanmu? Ku bilang, 1 miliar. Pak Jiang, kita tidak punya modal sebanyak itu, Gueto. Jika tak bisa menyediakan dana, tawaran akan batal. Grup Sun akan merebutnya. Apa kau meragukan pemahamanku soal lelang? Tidak, bukan itu maksudku. Tenang, dananya bukan urusanmu. Mustahil. Mantan narapidana sepertinya tak mungkin punya 1 miliar. Panitia periksa dana orang ini. Seseorang yang melakukan hal besar harus tetap tenang dan bersabar. Jangan panik. Jiang Bei, jika rekeningmu tak punya 1 miliar yuan, kau akan dipermalukan. Pak Jiang, tolong verifikasi dana Anda. Tunggu sebentar, ada yang akan urus ini. Panitia, para tamu terhormat, kalian sudah lihat, kan? Tak ada 1 miliar di rekeningnya. Dia mengacau lelang. Jiang Bei, diam tak akan menyelamatkanmu. Duduk diam di sana, tak akan mengubah apapun. Satpam, keluarkan dia. Kalau mau dirawat di rumah sakit, coba saja. Jika ku bawa 1 miliar yuan? Jika kau bisa mengumpulkan 1 miliar, akan kugandakan. 1 miliar kau yang tanggungnya. Sun sebagainya mulai siapa? 2 miliarmu sekarang gitu. 1 miliar akan kutanggung. Tuan sebaiknya siapkan 2 miliar. Anda sekarang. Siapa Anda ini klaim 1 miliar semudah itu? Zhou Zheng dari grup Tianhai, hormat kepada Tianj. Tianhai kuasai Jiangnan dan Jiang Bei. Aset melebihi 10 miliar. Mana mungkin gak punya 1 miliar? Oh, Pak Zhou, saya Sun Hao Chen dari grup Sun. Kita pernah berkolaborasi. Benarkah? Sungguh disayangkan. Apa yang disayangkan? Sayangnya grup Anda akan bangkrut karena membayar 2 miliar hingga pailit. Mulai sekarang, tidak ada kolaborasi lagi. Maafkan saya, Tian. Saya hampir mengecewakan Anda. Mohon ampun. Anda tepat waktu. Baguslah bisa datang. Proyek Gunung Qingshui kini menjadi milik Anda. Dia akan membantu Anda. Dimenggat. Ingat janjimu. Lipat gandakan 2 miliar, tidak boleh kurang. Saya akan ambil sendiri. Tunai jika memungkinkan, tidak punya uang, ganti dengan nyawa. Keterlaluan. Ini sudah keterlaluan. Proyek ini sudah hancur total. Ini bukan salah, Pak Sun. Aku sendiri tak menyangka mantan narapidana ini punya koneksi dengan CEO grup Tianhai. Yang parahnya, Jiang Bei malah meminta 2 miliar dariku. Kau tidak mau menyerah padanya, kan? Mimpi kali. Sudah jelas, kan? Tapi Jiang Bei mengawasi setiap gerakan kita, setiap langkah perusahaan kita. Langsung dia serang balik. Kita tidak bisa diam menunggu mati. Aku tak yakin siapa gadis ini bagi Jiang Bei, tapi yang pasti dia putri dari CEO Qingwan Kreatif Chuyun.
Jiang Bei adalah pacarnya Chuyun. Jika dia bisa mengawasiku, aku juga bisa mengawasinya. Sekarang aku mengerti, Jiang Bei, kau terus menggagalkan rencanaku. Jangan salahkan aku pakai cara keras. Tianj, ada masalah. Nona Chu mungkin dalam bahaya. Apa? Yang Tianwei melapor, penjudi bawah tanah yang bermasalah. Sedang cari info Nona Chu. Mereka cari mati. Jucue, cepat. Baik. Jiang Bei, aku baru mau meneleponmu. Kau baik-baik saja? Aku bisa dalam masalah apa? Syukurlah kau tidak apa-apa. Dia ini? Ah, dia adik perempuanku, namanya Jukwe. Halo kakak ipar. Halo? Fei Fei di mana? Dia masih di sekolah, belum pulang. Jukwe, lindungi Chuyun. Aku akan menjemputnya. Bos, kami sudah menemukan gadis kecil itu. Fei Fei. Ayah, Dia di mana? Here, dia di belakang. Aku akan mengantarnya. Bos semakin tidak sabar. Di mana putriku? Katakan, di mana putriku? Dia di belakang. Fei Fei, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Zat eter! ayah, bangunlah, ayah, bangunlah. Kerja bagus kali ini. Kedua bos sangat puas. Bukan cuma si anak, ayahnya juga ikut. Tak menyangka, dia punya kemampuan. Kami hampir dikalahkan. Syukur Anda turun tangan. Cukup. Kita semua di sini demi uang. Pembayaran sudah masuk. Terima kasih kompak. Terima kasih Poses Pei Bos. Jadi, bagaimana dengan mereka? Jual si anak. Buang ayahnya ke sungai. Mengerti? Jangan lukai ayahku. Anak kecil masih berani sekali? Baik, kami urus kamu dulu. Berani lukai anakku, kubunuh kalian. Hanya bisa bela diri. Juga nggak ada apa-apanya. Hanya bisa bela diri. Juga nggak ada apa-apanya. Hei kau mana mungkin? Cuma cairan eter bisa menghadapi orang biasa, tak mempan padaku. Katakanlah, siapa yang menyuruhmu? Itu Sun Haochen dan Tang Qingzu. Sun Haochen, Tang Qingzu. Apa? Kau mengacaukannya? Dan kehilangan target? Dasar tak berguna. Tenang Pak Sun, mereka hanya amatiran. Penculikan itu hanya umpan untang mengalihkan Jiang Bei dan mengulur waktu. Sebenarnya aku berharap untuk menekan Jiang Bei agar menghapus bukti video. Ditambah ambil kembali hak pengembangan proyek. Sekarang tampaknya itu mustahil. Belum tentu. Ingat Pak Sun, acara peluncuran proyek butuh duta merek. Kau mau jadi dutanya? Aku tidak bersaing, posisi itu sudah milikku. Kamu yang jadi duta, apa untungnya buat kita? Kamu takkan mengerti. Setelah aku jadi duta proyek ini, artinya aku bisa akses semua data proyek sepenuhnya, termasuk info grup Tianhai. Lalu kita beri grup Tianhai masalah dan pencitraan buruk. Proyeknya pasti kembali ke tangan kita. Kau memang CEO wanita terbaik di keluarga Tangke. Mengesankan, sangat mengesankan. Tianche, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Mereka menyebalkan, tak bisa menang secara jujur, jadi pakai cara licik. Mau aku habisi mereka? Tak perlu, cuma tikus-tikus kecil tak akan bisa melawanku. Oh ya, proyek resor Gunung Qingshui akan ada konferensi pers. Di sana akan umumkan duta proyek. Tebak siapa? Siapa? Tang Qingzu. Dia lagi? Menarik.
Jukwe, informasi yang kusuruh kamu selidiki, saatnya kita gunakan. Tians, apa yang mau kau lakukan? Saatnya beri Tang Qingzu hadiah besar ketiga. Tuan, boleh saya lihat undangan Anda? Saya tidak punya. Maaf, yang tidak membawa undangan dilarang masuk. Bagaimana jika saya bersikeras? Tuan, silakan pergi atau saya akan mengusir Anda. Minggir atau mati jam. Anda mau mengacau acara? Jangan paksa saya. Berhenti. Siapa berani mengusirnya? Nona Qin, Tuan Jiang, Guru Zhu Kie, kalian baik-baik saja? Kenapa kamu di sini? Ini hotel keluarga kami. Menurutmu? Nona Qin, saya minta maaf, tapi Pak Sun dari grup Sun memerintahkan kami tidak ada undangan, tidak boleh masuk. Sun Hao Chen siapa? Tuan Jiang adalah teman terhormat kakek saya. Kau melarangnya? Kau mau mati? Mohon maaf Tuan Jiang, silakan. Selamat Butang, duta besar proyek ini dalam 15 menit lagi akan dipastikan. Berkat bantuan Anda. Butang gawat, si pengacau sudah datang. Akhirnya dia datang juga. Butang, aku yang urus dia sekarang. Bantu aku ulur waktu selama 15 menit, semuanya akan selesai. Maaf, tak ada undangan. Dilarang masuk. Thank you, putri keluarga Qin. Berani menghalangiku. Nona Qin, jangan ganggu mereka. Ini bukan staf keamanan, biasa hotelmu. Mereka tentara bayar yang kusewa. Tujuannya adalah mencegah orang mencurigakan. Ternyata tentara bayaran menarik juga. Bocah, habislah kau hari ini, dewa pun tak akan bisa menolongmu. Jiang Bei, awas. Siapa yang lukai putriku? Harus bayar dengan nyawa. Masih ada yang mau coba halangi aku. Nona Tang, selamat. Terima kasih. Tunggu. Jiang Bei, apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja aku datang untuk menyaksikan kehancuranmu. Jiang Bei, hentikan fitnahmu. Fitnah? Ya, kau tahu apa ini? Berkas ini berisi semua bukti kejahatan grup Tang, penggelapan dan suap selama 5 tahun terakhir, pengalihan dana, suap ilegal. Semuanya lengkap, setiap bukti ini tak terbantahkan. Tang Qingzu, kau pikir pantas menerima gelar ini? Jiang Bei, kau berbohong. Perusahaan kami memiliki perjanjian rahasia, tidak ada saksi. Ini pencemaran nama baik. Siapa bilang Tuan Jiang tak punya saksi? Tuan Qin, apa yang membawa Anda ke sini? Nona Tang, saya saksinya. Sekarang, dengan bukti dan kesaksian lengkap, masih mau berkilah apa lagi? Jiang Bei, aku tak akan lupakan hari ini. Kau menang di babak ini. Berhenti. Jiang Bei, mulai saat ini perang antara kita. 5 tahun lalu, perang ini sudah dimulai.